Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. hari ini kita belajar apa? Belajar tentang Black Branding Product atau Mastery ya, Fake Order Mastery. Jadi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke Black Branding Product, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Saya share screen ya. Siap. Nah, ini teman-teman, kira-kira menurut teman-teman apa yang bikin sebel ketika kita itu main marketplace? Ada yang tahu nggak? Ya, Nggak ada yang beli. ya. Nggak laku. Yang bikin sebel satu, nggak ada yang beli. Atau nggak laku. Boleh di kolom Nah, juga boleh. boncos. Nah, yang bikin sebel lagi adalah udah pakai iklan tapi boncos. Itu, setuju nggak? Iklan boncos. Iklan boncos. Iklan boncos. Kayak gitu. Ya, terus ada lagi nggak? Yang lebih bikin sebel lagi? Kalah saing harga. Setuju nggak? Perang harga. Kalah saing harga. Yo, perang harga. Setuju? Setuju. Oke, kalah saing harga. Habis kalah saing harga, apalagi yang bikin sebel kira-kira? Supplier jual di marketplace. Nah, supplier jual di marketplace. Supplier jualan jelas skala harga. Tambah lagi sekarang kalau di Shopee seller asing. Harganya murah banget. Setuju nggak? Setuju. Nah, ya. Tapi ada lagi teman-teman yang super bikin sebel. Mau saya kasih tahu nggak? Ya bang. Benet. Satu ya. Udah iklan. Muncul yang nggak iklan tapi harganya lebih murah. Benar nggak? Suka kayak gitu nggak? Betul. Sudah iklan nih, di produk serupa muncul lebih murah harganya. Atau kalau nggak gini, kita di larik pertama nih, terus tiba-tiba di larik keduanya muncul tapi lebih murah. Sebel nggak? Apalagi yang produk serupa, kayak tuh teman-teman ngereferensiin malah punya orang lain, menunjukkan kalau punya orang lain yang lebih panas di order. Bener nggak? Betul sekali. Iya, nah berarti itu yang bikin sebel. Sekarang yang kedua, yang bikin customer beli sekarang. Yang bikin customer beli. Ulasan. Ya, pertama harga katakanlah, nomor 2 ulasan, terus habis itu Jual. Bintang. muncul atau terlihat. Kalau nggak terlihat juga nggak akan kebeli kan teman-teman. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, customer kita itu manusia kan? Customer kita itu tetap manusia. Kita harus ingat itu. Customer kita itu manusia. Pelanggan kita itu manusia. Manusia itu pengen apa teman-teman? Aman. Bener nggak? Ya, dia pengen secure kalau beli, aman. Kedua tuh suka beli kalau orang lain udah beli. Suka beli kalau orang lain udah beli. Sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhannya. Suka beli kalau orang lain udah beli. Nah, makanya sekarang ya, karena customer kita manusia, teman-teman. Kalau sama-sama muncul di halaman pertama, harga 100.000 dengan ulasan, dengan harga 90.000 dengan ulasan, lebih menang mana? 90.000. Nah, dengan ulasan PS 90.000 tanpa ulasan. 100.000. Ya, kira-kira kalau teman-teman mau beli nih kosmetik 100.000 dengan ulasan, 90.000 tanpa ulasan, lebih aman yang mana? 100 pastinya ya. Terus kira-kira lebih mantap beli yang mana, ya kan? Lebih beli yang 100 karena apa? Karena
ini apa namanya suka kalau orang lain udah beli, ya kan? Jadi oh itu yang beli sudah banyak orang lain sudah banyak beli, insya Allah aman kok. Ini membernya udah banyak kayak gitu, ya kan? Ya, oke. Nah, produk serupa gratis ongkir. Oke, kita naikkan, enggak 100.000. 150.000 kira-kira. Masih tetap enggak? 150.000. Ya, produknya enggak ada standar harganya. Dengan catatan ya, produk enggak ada standar harganya. Tetap milih yang ada ulasan deh kayaknya. Iya, dengan catatan ya, produk nggak ada standar harganya gitu ya teman-teman ya. Kalau produknya ada standar harganya ya enggak. Contoh nih, contoh. Misalnya teman-teman jualan Masako 500 perak dengan 1.000 perak. Ya pasti milih yang ini 500 perak kan. 500 perak. Tapi kalau nggak ada standar harganya, contohnya ya, yuk kita buka contohnya. Nih, kelihatan nggak sekarang dashboardnya saya? Kelihatan ya, misal nih. Kelihatan. Ya, teman-teman, oke. Ya, kalau sama-sama ini bukan produk baru sih. Tapi kalau misalnya produk baru, ya. Oke, kalau ini rata-rata udah seimbang ya teman-teman ya, 28, 27, 26 kayak gitu. Cuma seandainya nih yang muncul cuma sini nih. Katakanlah gini. Teman-teman akan memilih belanja yang mana? Yang paling aman? Yang ulasannya paling gede itu, Kak. Paling Ya, banyak tuh. yang ini ya, 41.000 standar ya. Atau kalau enggak kita yang terbaru lagi, produk yang terbaru lagi misalnya parfum. Yang jarang. Oke. Nah, ini teman-teman. Antara ini sama Mas Ihan. Masih sama ya. Kita yang enggak sama nih. Ya. Ini masih sama ya, kita cek yang beda. Ini sama, coba kita cari. Atau produk teman-teman yang ini. Ini aja. Oke, ini teman-teman. Larik yang ini. 95, 100, 225, 68, sama 51. Belinya yang mana? 68. Oke, 68. Kenapa enggak yang 51? Soalnya brandingnya bagus, Bang. Ya, karena ada ininya kan. Yang 100.000 Om. Ya. 100.000. Ulasan bintang 4,7. Ya. Tuh, ini untuk saya 4,7, ini 0,4. Tetap ada juga orang yang akan beli 100.000. Kemungkinan pertama orang akan membeli di 68. Kemungkinan keduanya orang akan membeli di 100.000. Yang ini nggak mungkin karena udah kemahalan tapi nggak ada ulasan. Benar. Ada dua kemungkinan, dia akan beli nggak ada ulasan atau yang 100.000 gitu. Yang nggak melulu beli yang 51, padahal 51 murah, bener nggak? 51 beda produk Om. Oke, beda produk. Oke, makasih. Kita cek. Belum ada bintang. Oke, yang ini sekarang teman-teman. 17.9 ini sama-sama ini. Ini soalnya produk lama. Yuk, kita cari yang produk baru. Kita cari ya yang produk baru. Nah, contoh yang ini deh. 29 ini juga sama nih. Ini udah termurahnya udah pakai ulasan. Oke, yang ini. Kalau ada di larik ketiga seperti ini, teman-teman. 50.000, 80.000, 30.000, 70.000, 95.000. Beli yang mana? 50.000. Yang 50.000, Ya. Pak. Ya, pasti beli yang 50.000. Benar ya? Oke. Betul. 50.000, 80.000, 30.000, 20.000, 59.000. Beli yang mana? 50.000. Terus seandainya kita pakai iklan
kita naikkan sampai ke sini yang 50.000 tadi. Menang nggak? Ngalahin nggak kira-kira? Yang 65, 225, 100 ada Yang di mana? halaman pertama ini. Menang. Menang. Nah, berarti lebih bagus mana? Iklan ngirit kan kalau plus ulasan atau cuma ngiklan doang. Kalau ngiklan doang jadinya kayak gini nih. 225 kayak gitu. 95 ini diseselin satu Oh, iklan gitu aja ya, yang 50.000, pasti dia akan lebih memilih yang 50.000. Nah, kalau yang bawah gimana? Yang bawah belum tentu orang searching sampai bawah kan gitu. Anggap seperti itu. Ini untuk produk lama ya, tapi coba kalau ini teman-teman ya. Teman-teman tahu Laris 88? Laris 88 komputer ada yang suppliernya ini enggak? Ada. Ayo ngaku yang suppliernya ini. Nah, contoh ya, kita urutkannya produknya yang terbarunya dulu. Produknya yang terbarunya dulu. Kalau produk lama katakanlah ngejar ulasan, kita capek. Katakanlah kita coba produk terbarunya dia aja, yang baru impor ya. Nah, berarti ini teman-teman. Oke. Seandainya ini 110 terjual 4, terus teman-teman bikin ini 150 terjual 18, ulasannya banyak. Pilih mana kira-kira? 150 dengan 18 ulasan atau cuma 4? 18 ulasan. Wah, Nah, 18 ulasan. Ngejarnya susah atau gampang? Gampang. Gampang, karena cuma baru 4 ulasan dia. Bener nggak? Mm-mm. Terus katakanlah produk-produk dia yang lain. Intinya yang kita ulas adalah produk terbarunya supplier. Supaya kita menang dengan supplier. Setuju nggak? Yang supplier Setuju. tidak ada ulasannya, itu yang kita ulas, teman-teman. Yang supplier baru masuk, dia belum sempat ada pembelian atau pembelinya baru sedikit, itu yang kita ulas supaya menang. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa, berarti produk baru ya Kak John? Iya, produk baru. Ya. Nah, gimana caranya dapat ulasan banyak? Nah, gitu kan. Gimana caranya dapat ulasan banyak? Sebenarnya ngulas tidak perlu banyak teman-teman, tapi seranglah produk barunya supplier. Contoh lagi ya, ini supplier saya Maju Batam nih. Maju Batam. Jadi yang diserang adalah produk terbarunya supplier, bukan produk lamanya dia. Karena produk lamanya dia belum tentu laku lagi kan. Nah, yuk kita coba nih, ini supplier saya. Kita cek ya produk terbarunya dia. Mana pengurutannya? Nah, ini teman-teman. Ini kan orang kan biasanya lihat yang terbanyak yang di-scrap. Kalau saya enggak, yang terbaru. Karena yang terbaru itu yang dia riset akan booming. Gitu nih. Nah, contoh nih. Misalnya nih, dia jual 24.000 belum ada ulasannya. Kalau saya pasang ini di toko saya jual 35.000 tapi ulasan 10, menang mana kira-kira? Saya dengan supplier saya. Menang Kakak. Menang saya ya. Mantap, yang lainnya. Menang 35 Om. Ya, gimana? Ya Om. Menang 35. Ini juga. Katakanlah ini baru terjual 2. Seandainya saya pasang 150, tapi saya kasih ulasan 10. Nggak usah banyak-banyak ulasan saya, 10. Menang siapa? Iya menang 150 Om. Menang Iya, Kakak itu. menang kakak. Jadi, nah caranya ngulas adalah satu, pilih produk baru supplier. Kedua, ulas dikit aja, ulas dikit aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Yang diulas. Jadi jangan produk lamanya. Kalau produk lamanya kita kesusahan ngejar. Contoh nih ya. Contoh produk lamanya nih, yang terlaris katakanlah. Terlaris. Nah, terlaris nih kira-kira. Nih, ulasan terjual 64.9. Susah nggak ngejarnya? Bisa, tapi susah. Capek. Iya, kan? susah. Nah, capek. Nah. Selamat malam Pak John, mau nanya Pak John. Gimana? Ya boleh nanya. Mau nanya Pak John. Pak John itu kan kita ngulas produk baru dari supplier kita ya. Iya, betul. Ya, itu produk baru itu ada di marketplace kita atau ada di marketplace-nya si supplier kita?
marketplace-nya supplier kita. Jadi kita cek yang barusan dia impor, barusan dia masukin, buru-buru kita ambil ke toko kita, langsung kita ulas kayak gitu. Bukannya kalau yang ngasih ulasan itu ini kita penjual, maaf Pak Jon, saya baru mau main di marketplace. Ini saya masih kurang paham yang tadi Pak Jon itu. Produk baru kita kasih ulasan, bukannya yang ngasih ulasan itu ini si pembeli dari marketplace kita atau gimana Pak Jon? Ya, nanti terjawab waktu gilirannya ke Angelina. Saya simpen ya Pak pertanyaan materinya ya. Saya simpen ya. Oke. Sekarang saya lanjut ke teman-teman. Ini contoh ya, contoh toko saya, toko baru terbit nih. Ya, tapi hari ini sudah ada orderan 1, ada pesanan baru 1. Jadi orderannya 4. Jualannya cuma abon teman-teman. Padahal yang jual abon banyak nggak? Banyak. Banyak. Tapi Banyak. ini apa namanya? Kita ini apa namanya? Kita berikan ulasan nih. Nah, contoh nih. Nah, nih bintangnya kan oke nih. Nah, terus ke bawah nih, sudah ada ulasannya nih. Banyak nih. Besok yang baru-baru juga diulas nih. Nah, akhirnya orang percaya nih. Nah, kasih iklan sedikit nggak masalah teman-teman. Kayak gitu. Oke Om ya. John, Ya. Untung tipis tuh Om. minta reviewnya dong. Ini kan saya kan ini Boleh. kalau ini kan factory delivery ya. Heeh. Ini khusus untuk apa? Tokopedia aja atau bisa Shopee juga? Shopee juga, Bukalapak juga, sama Oh, iya. Lazada juga. Saya Nah, minta di-review dikit aja. boleh, Gini kan, boleh. kan saya kan jualan produk tapi udah lama sih kalah saing sama supplier. Ya. Produk yang saya jual itu di Tokopedia itu Pharmaskin Solution. Nah, itu ya gitu kalah saing sama supplier. Suppliernya soalnya jual di situ. Oke. Dan kayaknya dia juga pakai kan itu kan dia belum jual. Waktu itu sempat laris sih toko saya. Terus karena suppliernya jual di situ, terus kayaknya juga pakai fake order juga gitu. Nah, kira-kira kalau saya bersaing dengan supplier itu bisa atau enggak? Kan sama-sama pakai Fake order. Iya. Jadi gini, paketannya. Nah, terusin. Ya. Iya, mungkin bisa dipakai contoh deh di Zoom ini. Boleh. Kita buka ya. Solution ya. Oke, produknya Pak di Tokopedia aja ya, yang nggak lemot karena Shopee lemot kan di Zoom. Pharmaskin Solution. Pharmation Solution, ini ya. Pharmaskin. Tulisannya F PHAR MA terus SKIN Solution. Ini ya saya coba cek produknya ya. Nih. Ya. Coba kita analisa. Nah, ini. Oh ya, yang punya saya tadi toko baru ya. Jadi gitu. Sudah ada ini contoh Pharmacin Solution ya. Ini saya mau tanya dulu ini ke Bu. Kan ini produknya yang warna ungu-ungu. Yang warna ungu-ungu sebentar. Pharmacin Solution. Nah, yang kayak ungu-ungu lah, seperti itu. Yang ini ya. Nah, saya mau tanya dulu ke Bu Aziza. Kira-kira nih Pharmacin Solution ini ada standar harganya enggak? Ada. Oke, tapi supplier tuh memainkannya seperti ini, harga dia dinaikkan, terus didiskon. Habis itu reviewnya banyak. Apanya yang banyak? Apanya yang banyak? Ulasannya banyak. Jadi gini, kalau kita bertempur seperti itu, ini kan sebenarnya gini, apa namanya ya? Sebenarnya ada standar harganya, tidak ada standar harganya kan? Lebih enak, enak kalau tidak ada standar harganya. Lebih enak bermain barang yang tidak ada standar harganya. Oke itu ya. Oke, gimana kalau misalnya ada standar harganya? Kalau kepepet ada standar harganya, maka rumusnya 3. 3-nya gini. 1 ya, itu buat blur harga. Nah, supplier tadi sebenarnya lagi ngebuat blur harga. Buat blur harga itu bisa didiskon, di paket. Kayak model di paket ini, paket ini, gitu kan? Bener nggak? Ya. Nah,
Terus yang kedua ulasan, tapi ulasannya harus yang lebih menggigit. Ambil sana. Ulasannya harus lebih menggigit. Contohnya gini, aku benar-benar nyaman di toko ini karena bisa konsultasi sama produknya benar-benar ori. Jadi ulasannya jangan mantap gan gitu. Sepakat ya? Ulasannya harus benar-benar menggigit. Oke? Ya. Ya? Oke. Terus yang ketiga adalah gambarnya harus bombastis. Termasuk kalau bisa ulasannya di screenshot, taruh di gambar bagian depan, baru diiklankan. Tahu maksudnya? Ulasannya di screenshot, terus ditaruh di gambar depan. Iya, kayak gitu. Ya. Berbeda dari supplier ya. Ya, betul. Ya, ulasannya ini bisa kita screenshot nih. Ulasannya ini nih ya. Ini ya, misalnya ini kan ada ulasannya kan. Ini kita screenshot aja. Ya. Screenshot ya. Nah, ini nih. Kata-katanya ini kan bisa kita screenshot, terus kita jadikan foto produk. Gitu. Paham maksud saya? Paham. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, coba dicoba seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau saya lebih senang ke produk yang tidak ada standar harganya, kayak gitu. Nah, karena kemarin milih produk itu kan karena kalau saya perhatikan ya, itu jualnya lebih mudah karena dulu masih jarang kompetitor, dan supplier juga nggak jual juga di marketplace gitu. Begitu tahu resellernya itu laris-laris di marketplace, malah suppliernya ikutan jualan. Iya, kayak gitu. Nah, itu juga karena kita kurang membangun ulasan sebelum dia main. Harusnya sebelum dia main kita harus order dulu, FO mastery dulu dong, kan kayak gitu. Nah, nanti kayak gini, bikin satu treat khusus supaya blur harga ya, bikin satu treat khusus jualan, judulnya gini, testimoni pengguna ini, harganya Rp1.000 gitu, biar mereka dipasang di foto produknya ulasan-ulasan semua kayak gitu. Oke? Nah, untuk blur harga tekniknya banyak, ada di combine dengan produk lain atau di diskon dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Jadi bisa dicoba ya Bu Aziza, nanti tetap dikasih budget iklan sedikit-sedikit kalau udah siap. Oke? Halo? Ya. Oke, nah jadi blur harga banyak ya, termasuk di combine, kasih bonus dan lain sebagainya. Bonus tidak harus produk fisik, bisa juga produk digital. Contoh beli parfum, bonus e-book, cara free kayak gitu, itu juga bisa. Ya. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke sesi berikutnya. Gimana caranya ngasih ulasan yang efektif tanpa ke banner dan lain sebagainya. Yang efektif teman-teman bukan masalah asal banyak, tapi yang efektif contohnya tadi produk yang terbaru dan lain sebagainya. Nah, silakan giliran Om Angelina yang kita beri kesempatan untuk berbicara. Silakan Om Angelina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, agak sedikit kontroversi ya. Emang nama akunnya Angelina, tapi ini tulen laki-laki ya. Itu karena udah nama paten khusus untuk di grup marketplace, udah nama paten Angelina. Nggak tahu yang ngasih nama Om Joni atau Om Aldi, nggak tahu itu. Oke ya, pada materi kali ini, pada Zoom kali ini kita akan membahas tentang preview fake order, atau kita lebih suka menamai dengan nama black branding product. Kenapa harus kita kasih nama black branding product? Karena kalau namanya fake order itu kayak kelihatan gimana, kayak kelihatan fake, kayak kelihatan palsu dan gimana. Karena posisinya itu kita nggak palsu, kita bener-bener order. Jadi lebih asik, lebih enjoy aja kita kasih nama black branding product. Oke. Sebelumnya saya lontarkan sedikit pertanyaan untuk teman-teman. Teman-teman di sini sudah pada jualan gabung pada marketplace sudah lama atau baru aja?
Baru. Oke, ada yang baru dan ada juga yang udah lama. Oke ya. Yang udah boncos apakah banyak? Hadir. Banyak. Jadi Udah untung banyak, Bang. Alhamdulillah. hitung banyak ya, hitung banyak. Jadi ini salah satu kelas khusus fake order yang kita buka, yang belak-belakan kita buka fake order. Jadi ada beberapa kelas, macam-macam banyak kelas, cuman mereka selalu tanpa fake order. Tapi justru kita buka kelasnya langsung fake order, langsung belak-belakan apa adanya. Kenapa? Karena justru alumni dari fake order, dari kelas FO, kelas Black Branding Product, ini kelas alumninya itu kebanyakan alumni yang banyak boncos. Banyak boncos, yang pertama mereka boncos di iklan, yang tadi udah disampaikan sama Su Joni. Di iklan mereka boncos, nggak pernah laku, saingannya banyak. Ketika mereka pakai iklan, tahu-tahu ketika di-scroll ke bawah, ada notifikasi barang yang serupa yang mengakibatkan akhirnya barang kita nggak laku. Kenapa? Karena posisinya barang belum ada rating sama sekali. Jadi selamat teman-teman yang bisa ikut Zoom khusus di kelas Black Branding Product FO Mastery. Mantap. Iya, saya sebenarnya heran juga sih sama, karena gini, karena banyak teman-teman yang japri juga, mereka pada boncos. Ujung-ujungnya ya Black Branding Product, karena emang benar sih gini. Jadi fake order ini emang dilarang ya. Marketplace melarang adanya fake order. Tapi perlu diingat bahwa tadi juga ada cerita dari Ibu siapa itu tadi ya. Menganalisa bahwa si supplier itu juga kayaknya fake order gitu. Emang iya, kalau tanpa fake order, kita iklan, mau habis iklan berapapun, tanpa ada fake order, kita nggak akan laku. Serius, coba aja paling laku 1, 2. Coba, adakah yang pernah gitu, iklan tapi nggak pernah laku? Saya. Ada, banyak, Pak. Banyak ya. Jadi ketika kita upload produk, entah itu produk lama, upload produk baru, nggak usah ngaku Pak. Banyak Pak, banyak member, tenang aja. Pak Hadi, tenang aja Pak Hadi, banyak Pak Hadi. Jadi banyak teman-temannya itu gini, mereka itu udah upload barang, top up untuk iklan dan sebagainya, terus mereka iklan. Ketika mereka iklan, view-nya banyak, emang banyak. Yang lihat barang kita banyak, tapi nggak pernah laku. Kenapa? Karena begitu customer lihat barang kita, kok nggak ada rating sama sekali, nggak ada ulasan sama sekali, maka mereka akan scroll ke bawah dikit, dan di bawah ada pilihan barang yang serupa. Dan barang yang serupa itu udah ada ulasannya. Sakit. Betul ya? Banget. Emang bener, kita ngecek view-nya banyak, view-nya yang lihat produk kita banyak, tapi nggak laku. Nggak apa-apa. Berarti nggak laku itu ciri-ciri akan laku keras itu kayaknya itu. Tapi harus nggak laku dulu sih emang. Bang Angelina, mitigasinya mantap dong. Gimana? Mantap. Mitigasinya mantap tuh, makanya ini serius ini. Enggak sih Kak. Kita emang benar-benar buka kelas belak-belakan apa adanya, kelas fake order. Karena teman-teman alumni itu banyak mereka boncosnya pada iklan, udah iklan banyak, lakunya cuma 1, meskipun mereka bangga dengan view, dengan dilihat banyak itu udah, wah seneng dilihat banyak, tapi nggak laku, cuma 1, sampai habis top up-nya untuk iklan. Akhirnya ya udah, jangan mengenaskan Bu, itu emang nasib Bu, tenang aja Bu, itu ya. Oke lah, ini saya maunya ketawa aja ini kalau lagi Zoom sama teman-teman kelas yang Zoom, apalagi kelas yang iklan.
Jadi fake order yang pertama emang dilarang sama marketplace. Kenapa dilarang? Pasti merugikan ya. Entah itu fake order, ada juga beberapa teman yang sekaligus fake order, mereka juga ada juga yang menggunakan voucher. Jadi mungkin salah satunya itu merugikan dari pihak marketplace. Tapi bahkan gini, seller asing ataupun supplier yang gede, mereka juga melakukan fake order. Nggak mungkin ketika toko baru dibuka, bahkan teman-teman bisa cek ya, pada Shopee kebanyakan, jadi di Shopee itu ketika ngecek kelihatan umur tokonya berapa. Ada yang umur toko baru 1 minggu, lakunya sudah 10.000. Ada yang umur toko baru 2 minggu, 3 minggu, lakunya udah laku keras. Beda dengan toko kita tuh, kita udah buka 1 tahun yang lalu. Itu aja lakunya 1 hari cuma 1. Sakit itu. Boncos di iklan melulu. Ini biasa yang ketawa ini Mbak Yulia ini biasa ini korban kayaknya ini. Iya, itu kalau nggak fake order memang apa? Memang kalah sama yang lain. Kalau cuma iklan doang nggak. Pasti Mbak. Pasti. Jadi aja, sering, Mbak. Aku sendiri juga sering fake order. Itu pun fake order 1 kali 2 kali itu cuma bantu dikit. Setiap gitu. bulannya. Iya. Tapi saya herannya itu, saya kan ada 2 toko juga, di Tokopedia sama di Shopee. Di Tokopedia itu saya ini laris adalah 1 hari itu sekitar orderan 1 juta tanpa fake order. Tapi kalau Shopee toko saya itu mau cari 1 juta 1 bulan itu susah. Shopee ya? Shopee 1 juta iya, susah ya? Shopee. Susah. Itu sudah dibantu fake order berapa kali. Aduh. Shopee itu harusnya 1 juta itu enteng itu harusnya, Mbak. Iya. Terus kalau iklan di Tokopedia 50.000 aja itu 3 hari itu bisa sampai 2 juta. Maksudnya per harinya sampai 2 juta, 1,5 juta. Tapi di Shopee bayar iklan 50.000 itu enggak dapat apa-apa. Terus untungnya gimana, Mbak? Untungnya cuma bayar iklan aja, Mbak? Iya, untungnya bayar iklan aja. Untungnya cuma ya itu di Tokopedia aja. Saya juga heran di Shopee kok itu sulit sekali untuk naikin ini. Padahal udah nyoba itu apa kayak followernya ditambah kayak gitu kan. Tetap aja nggak naik-naik. Halo, Angelina hilang kah? Halo. Halo. Maaf Kak. Tadi ada telepon masuk jadi agak putus-putus Kak. Maaf Kak. Udah masuk ya suara saya? Udah Om. Halo, kok nggak ada suara ya?
Halo, tes Kak Angelina, apakah mati lagi? Oh iya, mungkin mati lagi dia. Tadi sampai mana ya? Halo? Ya, sebentar, saya ini kan. Halo? Oh, hilang lagi dia. Halo. Dengar. Ya, dengar. Oh iya, sorry. Tadi ada telepon, ada keputus, maaf. Oke. Masih dengar ya? Kita lanjut ya. Yuk. Tes, dengar? Dengar. Lanjut. Oke. Siap. Maaf. Tadi kepencet. Ada gangguan tadi. Kita tadi sampai mana ya, Kak? Teman-teman tadi sampai mana ya, teman-teman tadi ya? Yang marketplace tidak boleh melakukan FO. Oke. Jadi saya lanjutkan bahwa sebenarnya dari marketplace sendiri itu tidak memperbolehkan adanya fake order. Tapi adanya black branding produk boleh ya. Karena marketplace nggak tahu istilah black branding produk, yang tahu cuman kita aja. Tapi kompetitor gede mereka melakukan fake order, serius. Bahkan seller asing pun mereka melakukan fake order, dan saya udah cek di beberapa grup Facebook. Saya kebetulan masuk di grup Facebook Shopee, khusus Shopee Cina. Itu juga di sana ada istilahnya fake order juga. Dari mana saya tahu adanya fake order? Karena mereka bahasa Cina, saya translate, ternyata sama juga. Cuman perlu diingat, fake order ini khas banget untuk khas Indonesia. Orang-orang Indonesia itu yang paling suka itu polanya pola kayak gini. Jadi saya tanya teman-teman lebih suka fake order untuk menaikkan penjualan atau iklan tanpa fake order? Pola instan. Pilih fake order. Pilih fake order. Berarti yang pilih fake order ini berarti sudah boncos di iklan. Betul, Om. Iya. Ini bapak-bapak ini kayaknya sakit banget ini. Gimana Kak? Darah, Bang. Jual 2.000, iya, ulasan cuma 3. Berdarah-darah juga ini. Ini berdarah-darah ini. Kalau boncos masih ini. Masih enak kalau boncos. Kalau sudah berdarah-darah ini. Iya. Oke. Jadi pada kelas fake order kita akan bahas untuk pola fake order yang sehat, aman, tanpa kebanet, dan yang pasti bikin laris, bikin orderan kita naik. Dan perlu dikasih garis bawah ya, Shopee itu untuk yang fokus pada Shopee dan orderannya kok 1 bulan nggak ada 1 juta, itu sakit. Nanti setelah ikut fake order itu minimal itu 1 bulan harus 10 juta paling nggak itu. 10 juta. Harus 10 juta. Karena teman-teman alumni yang udah itu mereka dalam sekitar 1 bulan mereka screenshot hasil tawaran dari pihak Shopee untuk menjadi star seller. Mereka nge-screenshot kirim ke grup. Selalu seperti itu. Udah ada tawaran terus untuk star sellernya. Jadi tinggal gimana? Iya. Fake order itu berlaku untuk semua produk nggak sih? Maksudnya ketika kita fake order misalnya di produk itu apakah sudah pasti laris ataukah memang membutuhkan produk yang spesifik?
Oke, sip. Untuk melakukan fake order kita tidak asal-asal aja ya, tidak asal barang langsung fake order langsung jangan gitu. Kenapa? Kita harus tahu posisi, harus tahu kondisi. Misalkan harus tahu barang yang sekiranya mau booming. Kapan kita tahu barang akan booming? Itu kita cari dari supplier yang ratingnya udah gede, dari supplier kita ya, dari supplier yang ratingnya udah gede, mereka udah tahu barang yang akan booming 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang, barang ini akan booming, mereka udah tahu. Mereka udah survei dulu karena mereka udah jadi supplier, otomatis pemain lebih lama dibanding kita. Mereka udah tahu. Kita ambil barang yang kayak tadi dikatakan sama Sujoni, kita ambil barang produk terbaru untuk FO-nya. Jangan produk terlama ya. Kalau produk terlama atau terlaris, kita sakit ngejarnya terlalu lama untuk ngejar ulasan, ngejar bintanya terlalu lama. Kita ngejarnya itu barang yang sekiranya baru diupload sama supplier, itu pasti itu akan booming. Coba dicek sekarang supplier itu kebanyakan mereka itu uploadnya udah sekitar 3 bulan yang lalu ya, dari 3 bulan atau bahkan 6 bulanan yang lalu mereka itu ngupload tentang pelangsing, tentang untuk menguruskan badan, menghilangkan lemak dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka udah riset. Ini 1 bulan lagi akan puasa, setelah puasa akan hari raya. Setelah hari raya orang akan meledak badannya akan membesar, membengkak. Makanya pasti mereka akan cari pelangsing. Mereka udah riset 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelum puasa, mereka udah upload produk dulu. Nah itu. Jadi keuntungannya itu keuntungan dropshipper itu kita tinggal nyontoh, tinggal mengambil produk terbarunya dari supplier. Ketika supplier upload produk baru, itu akan booming, tenang aja. 2 bulan, 3 bulan ke depan akan booming. Kayak tadi yang saya contohkan, ini yang lagi rame itu pelangsing, entah itu slimming sweet, entah itu pil, entah itu apa, pokoknya pelangsing. Betul teman-teman? Soalnya pandemi banyak makan. Nah, tahu sendiri. Ini yang bicara aja pasti beratnya sekitar 80-an sampai 90 ini. Aduh, penghinaan, Om. Oh enggak, ya sorry. Enggak dong, enggak. Oh iya. Oh iya, karena kemarin kena puasa, jadi turunnya drastis ya, turun sampai 30 kilo juga bisa. Cuma 64. Ada sebelah belakang Kak. Cuma Oke ya. Jadi tanya lagi. Siap. Saya kan sebelumnya kan nggak pernah pakai fake order ya. Pakai organik aja. Sebelum kompetitor, sebelum supplier saya jualan di Shopee kan produk saya tuh lumayan laris ya. Ambilnya kan juga di supplier juga. Lumayan laris. Kira ya pernah lah 1 hari itu dapat 25 orderan gitu. Setelah supplier memutuskan untuk jualan di Shopee kan turun drastis kan orderannya gitu. Misalnya saya kan menjual produk yang sama melawan supplier gitu, masih bisa nggak sih gitu, ataukah saya harus nyari produk yang baru untuk dijual gitu? Oke. Saran aja ya, saran lebih enak itu cari produk baru. Jangan produk yang udah banyak dijual sama kompetitor. Kecuali kalau kita punya produk sendiri ya, kalau kita dropship, ngapain kita dropship ke produk yang sekiranya di FO-nya kita keberatan, ngapain? Susah itu nantinya. Mendingan kita ambil produk yang produknya produk terbaru dari supplier. Kita lebih enak. Masalahnya kan kita apa ya? Bentar, saya tanya, sampean stok barang atau dropship? Stok barang atau dropship? Stok, soalnya supplier itu tidak membolehkan untuk dropship, jadi harus nyetok. Oh gitu. Suppliernya buka juga di Tokopedia enggak? Buka. Bukalapak juga buka? Lazada? Enggak kayaknya kalau Bukalapak. Nah. Aja.
Oke, cari celah di situ. Karena kalau posisinya sampean dropship, mendingan dropship barang yang sekiranya barang baru yang akan booming sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi. Tapi kalau sampean kok ada stok barang, ya gimana cara dihabisin dulu. Setelah habis nggak usah itu lagi, ganti yang lain, produk yang lain yang serupa atau produk yang apa bebas. Kayak teman-teman kemarin sebelum Lebaran kita buka kelasnya sebelum Lebaran pas Maret kalau nggak salah itu Maret. Kita buka kelas FO-nya, baru dibuka, ada temen itu dia baru aja buka sekitar 2 minggu, pas hari H, mulai bulan puasa, awal-awal bulan puasa dia udah FO ya, FO untuk fashion dan sebagainya, padahal toko baru 2 minggu. Pada bulan puasa dia booming, produk dia ngeri sampai di screenshot, sampai dikirim grup. Karena apa? Karena dia tahu yang akan booming mana. Dia nggak kekeh untuk barang harus ini, enggak. Dia mencari celah sekiranya 1 bulan lagi yang akan rame ini, 2 bulan lagi yang akan rame ini. Jadi ada waktu, sisa waktu untuk kita FO terlebih dahulu. Tapi khusus untuk Ibu Azizah, kalau punya produk sendiri, ada stok barang, lebih bagus dihabiskan dan nanti coba untuk produk barunya. Karena kalau kompetitornya udah lakunya udah ngeri, apalagi Shopee ya. Shopee itu lakunya bukan 1 atau 2 atau 5. Beda kayak Tokopedia. Kalau Shopee lakunya ribuan. Betul teman-teman? Om nanya dong, Om. Om, nanya dong. Om Angelina. Oke, boleh. Boleh. Om, begini. Saya kan tadinya begini ya, udah di Shopee itu udah lumayan lama, udah sekitar 2 tahunan. Dulu pernah saya dropship, ambil barang dari Tanah Abang. Nah, terus supplier saya itu ibaratnya itu bangkrut. Jadi saya kan nyari supplier lagi kayaknya udah males lah ya, sering kena komplain juga. Nah, saya coba produksi sendiri nih. Tapi saya ganti dengan produk baju anak, Om. Nah, terus itu yang barang-barang dari situ kan saya hapus-hapusin tuh. Malah sekarang saya bener-bener nggak ada laku total. Itu kenapa ya, Om? Nah, satu lagi saya juga udah coba iklan, udah 3 kali tapi boncos. Nah, terus satu lagi pertanyaan, itu yang kalau kita punya produk sendiri, kalau kita mau ngelakuin take order itu seperti apa ya, Om? Jujur saya belum paham ini yang dimaksud take order ini. Gitu. Udah, itu aja sih, Om. Siap, oke. Sebelumnya produk anak-anaknya udah dikasih fake order atau belum? Kalau belum ada fake order, mau iklan sampai habis berapapun, habis, nggak laku. Belum, Om. Belum. Sebab saya memang belum ngerti masalah tentang fake order itu. Oke. Berarti yang pertama harus Ibu lakukan, yang pertama fake order produk yang anak-anak dulu, kalau mau ada penjualan laris ya, di fake order terlebih dahulu, setelah fake order, baru diiklankan, jangan iklan dulu, baru diiklankan. Itu pun kalau Ibu mau ya. Kenapa saya bilang kalau mau? Karena biasanya teman-teman yang udah melakukan fake order, mereka itu nggak pernah iklan. Jadi justru mereka ketika udah fake order, mereka biarin aja. Jadi mereka nunggu momen ketika ada orang, customer yang cari barang dari iklan orang lain, terus kita itu ada di bawahnya, barang serupa kita ada di bawahnya, orang itu customer milih barang kita. Paham nggak ini? Berarti tidak usah beriklan ya? Gini, iklan itu hanya opsi ya, iklan opsi. Jadi yang pertama, karena banyaknya pedagang ya, banyaknya pedagang. Jadi ketika saya punya produk, dari awal ya, saya ulang ya, ketika saya punya produk, belum saya FO, belum ada fake order sama sekali, belum ada ulasan, saya iklankan. Ketika saya iklankan, maka otomatis ada orang ngeklik itu. Ngeklik, bagus ini iklan ini. Ketika diklik, tahu-tahu orang itu nggak beli di produk kita, tapi beli di produk yang ada di bawahnya produk kita. Yang ada tulisannya produk serupa. Nah itu, belinya di situ. Kenapa? Dari pihak Shopee mengarahkan ke situ, kenapa? Karena itu produk yang recommended, produk yang ulasannya banyak, itu produk yang serupa akan muncul di bawahnya kita. Jadi dia nggak laku, jadi produk kita nggak laku. Customer beli produk yang ada di bawahnya produk kita. Sekarang dibalik, ketika kita sudah melakukan fake order, kita nggak iklan, tapi lakunya dari mana?
apakah orang customer itu ngeklik toko kita? Nggak mungkin. Orang nyari produk langsung ke produk kita? Nggak mungkin. Orang itu customer itu cari produk, ngeklik produk yang bagus. Ketika udah ngeklik produk atau produk yang baru, ketika diklik nanti di bawah akan muncul produk kita. Nah, kita laku di situ. Kita nggak perlu ngiklan. Kalaupun mau ngiklan, kalaupun mau ngiklan, boleh-boleh aja lebih bagus kalaupun mau ngiklan, tapi nggak usah terlalu banyak iklan. Nanti daripada buat bayar iklan loh, toh juga udah rame. Kalau pengen rame banget boleh iklan. Nah Om, kalau gitu untuk ya, cara Kak. take ordernya itu gimana? Apa kita harus punya aplikasi Shopee 2 atau bagaimana ya itu caranya? Atau terus kalau siap. pengiriman alamat siapa gitu? Oke, Di situ siap, yang masih siap. belum paham Om. Siap. Jadi fake order itu cara meningkatkan reputasi toko atau cara meningkatkan reputasi toko khususnya produk kita dengan cara kita order menggunakan akun lain. Jadi kita punya akun toko plus kita juga punya akun pembeli. Entah itu pembeli memakai HP kita sendiri, misalkan HP-nya banyak, atau kita bisa pinjem HP punya saudara, punya teman, atau punya pacar, atau calon suami, calon istri, istri orang, suami orang, atau calon mertua boleh, pokoknya HP orang. HP orang lain untuk pembelinya, sedangkan pedagangnya di tangan kita. Bisa seperti itu, atau bisa juga dengan satu HP untuk toko, dan HP itu memuat ratusan banyak akun dengan cara di root. Root itu apa ya? Root itu udah sistem unlock ya, sistem unlock untuk ngoprek dalemannya. Yang pasti yang tadi ditanyakan sistemnya bagaimana, sistemnya gitu. Kita punya toko dan kita punya pembeli. Kita sendiri yang ngasih ulasan, sepintar-pintar mungkin kita untuk memberikan ulasan yang positif, yang menarik. Seperti itu ya, Bu. Oke Om, siap. Makasih. Oke. Mau tanya Bang? Siap. Mau tanya Bang? Mau nanya Om. Siap. Nah itu kan kalau kita kan kita terus kasih ulasan kita sendiri ya. Nah, seharusnya pertanyaan saya gini, untuk FO apakah kan kita harus butuh ulasan yang banyak ya? Berarti kan tidak boleh di dalam satu FO satu orang gitu ya, harus banyak orang biar ulasannya banyak. Betul. Atau gimana? Betul. Kan nggak mungkin satu orang dia beli-beli terus kan jadi orang yang mau beli juga curiga, jadi ini ngulas sendiri. Oke, siap. Mas Angelina. Jadi, Ini mau testimoni alumni. Herman. Siap. Mari Kak, saudara-saudara, ayo testimoni dulu, testimoni. Sambil nanti saya jawab dari pertanyaan Bapak yang tadi, oke? Iya, alhamdulillah karena ajarannya Mas Angelina kemarin pakai iklan 130.000, omsetnya 1,7 juta, walaupun masih kecil-kecilan. Profit per produk sekitar 20.000 sampai 40.000. Bentar, saya tanya. Ini Herman alumni pertama atau FO toh? Iya, Kak. Keren. Sungkem, saya belum sampai segitu. Ampun. Pokoknya gimana, Bu? Jualan apa? Jualan ini nih, apa yang bikin orang senang. Nggak mau bocorin, mau ATM nih. Aduh, pokoknya sungkem sama Kak Herman. Kak Herman itu salah satu alumni, itu alumni FO pertama, kelas pertama, mulai kelas pertama. Keren. Makasih Kak Herman, makasih Kak Adli, hebat. Oke, saya lanjut dari pertanyaan tadi Bapak itu ya. Jadi yang tahu hanya kita yang order itu kita sendiri, dari pihak marketplace-nya nggak tahu, asalkan ingat ya Pak, yang tahu kita sendiri yang order itu hanya kita, bukan marketplace-nya. Yang membedakan apa? Yang membedakan satu,
nama penerima, yang kedua nomor HP, yang ketiga IP. Ingat IP. Emang sih kayaknya apa itu IP? Pokoknya kayak gitulah. IP, nomor HP, nama itu diusahakan beda. Kalaupun cuma nama misalkan punya nama cuman 2 ya, misalkan Slamet Derman, ya udah dibuat 2 alamat. Maaf, dibuat 2 nama. Dengan alamat yang sama boleh nggak? Boleh dengan alamat yang sama. Kenapa kok boleh? Karena secara ya untuk rumah itu nggak mungkin hanya isi 1 orang, bisa isi lebih dari 1 orang, bahkan 5 orang pun boleh. Tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa terindikasi. Apalagi ke toko itu aja belinya nanti bisa terindikasi. Jadi yang penting beda nama, beda nomor HP, dan beda IP. Nah, ketika itu udah beda, maka dari pihak marketplace itu gimana? Melihat IP-nya gimana, Kak? Maksudnya rumah tetangga gitu kan bisa masuk ke kita itu. IP-nya gimana? Jarak atau gimana? Oke. IP itu untuk membedakan IP biasanya itu jika mereka menggunakan HP root. Kalau menggunakan HP yang normal, otomatis IP-nya udah berbeda-beda. Dan perlu diingat, jangan menggunakan WiFi yang sama antara pembeli dan pedagang atau pembeli satu dengan yang lainnya. Jangan menggunakan WiFi yang sama. HP root itu gimana? Misalkan gini masalah IP WiFi ya. Misalkan kita dalam 1 hari itu pernah 1 WiFi, tapi malamnya itu beda WiFi, sudah beda IP Apakah itu nggak ada masalah? Itu suatu saat bermasalah ya, kalau kena ada razia biasanya kena masalah. Ada histori browsingnya, histori untuk anunya biasanya kena itu. Cuman nggak langsung. Masih terbaca berarti ya, kalau pernah menggunakan WiFi-nya sama ya. Karena gini Pak, ada juga seller, ada juga pedagang yang mencantumkan nomor WA. Itu nggak kena pelanggaran, nggak kena teguran, tapi ada juga yang mencantumkan kena teguran gitu loh. Nggak langsung ya? Nggak langsung, tapi pasti kena itu nantinya. Kalau ini Kak, ke cookies-nya dihapus, caca sampah ya, sampah maksudnya ya. Betul. Sampah dihapus. Iya. Boleh. Sampean pakai HP apa, Kak? Normal sih saya ini Oppo 4. HP normal ya, belum di root ya? Belum. Kalau pakai HP normal itu nggak bisa cuman dihapus saja, Kak. Kalau HP normal, satu HP hanya bisa untuk daftar akun 3 akun, nggak bisa lebih. Caranya gimana agar bisa 3 akun? Ketika kita sudah FO pakai akun yang pertama, HP-nya kita kembali pengaturan awal, daftar lagi akun baru lagi. Setelah selesai buat FO lagi, kembali ke pengaturan awal lagi, dan kita buat akun lagi. Maksimal 3, nggak bisa lebih dari 3. Kalau cara membuat root gimana? Apa pesan? Cara membuat kalau rootnya kita pesan. Kita kebetulan di manajemen BOM, manajemen black branding ada root khususnya. Jadi nanti teman-teman biar saya share untuk link rootnya ke grup, kita share nanti. Biaya Siap, mantap. Biaya root. Oke, biaya root biasanya 650 sampai 700. Beda ya, jangan samakan antara root Gojek, root untuk Grab dengan root marketplace, beda jauh. 65 sampai 700 ya. Saya jawab dulu pertanyaan. Untuk rekening nama tapi beda bank bisa nggak bisa? Bisa banget. Untuk nama rekening sama tapi bank, bisa. Ya, Om, mau nanya Om, yang maksud saya yang tadi itu bukan ketahui marketplace, maksud saya kalau pembeli lihat ulasan itu, kalau ulasannya cuma 1 orang kan enggak. Oh gitu, siap. Jadi gini Pak. Oke, jadi gini saya jelaskan. Jadi gini, ketika kita udah main fake order, kita
tidak cuman punya satu akun pembeli, kita punya banyak akun pembeli. Bisa ditanya Kak Irman, salah satu Kak Irman, punya berapa ratus akun khusus untuk fake order? Pasti banyak banget. Wah, mantap Bukan itu. puluhan ya, bukan puluhan ya, udah punya banyak berapa ratus akun khusus untuk nge-fake. 800. Coba Kak Irman, mana Kak Irman? Ya? Itu satu orang, Bang. 800, satu orang punya banyak akun. Coba Kak Irman mana nih Kak Irman? Kak Adli mana Kak Irman? Lagi tidur Kak. Oh lagi tidur. Punya berapa ratus akun pembeli? 800 Kak. 800. Mantap. Bang, mau nanya Bang. Oke. Itu sampai Jawab ya. Hampir aja ya. Kalau satu root sampai 800 nggak muat ya. Biasanya itu kalau udah 300 akun hapus, dihapus semua, baru buat baru lagi, itu baru bisa. Tapi kalau di satu HP root itu nggak bisa sampai 800, paling 300 sampai 400-an ya. Oh gitu ya. Om mau nanya, itu kalau kita fake order itu ya, apakah kita order dengan barang yang ada atau kita kirim kardus kosongan aja atau gimana? Oh itu nanti kita jelaskan step-stepnya. Itu ada kita. Jadi gini, kalau Bapak udah masuk ke kelas fake order, itu nanti di kelas ada namanya itu jasa penyedia resi. Jadi kita nggak perlu repot-repot kirim kardus, kita nggak perlu repot-repot bungkus, ataupun nggak perlu repot, udah ada jasa penyedia resi. Jasa penyedia resi yang komplit ya, ada juga yang komplit. Itu ada salah satunya itu dari toko Inher Balio Mall, itu full service, itu resi ada itu banyak di sana. Halo, jadi nggak usah bingung untuk step-stepnya seperti apa. Halo, Om. Maksudnya, Mau nanya dong, Om. toko itu nyediain resi gimana, Om? Alamatnya kurang banyak, Om. Itu pasti nggak beli resi kalau alamatnya kurang banyak. Om, itu resi apaan ya, Om? Terus memang iya itu tadi alamat yang tadi masih bingung. Kalau kita ngelakuin fake order itu alamatnya bagaimana? Apa kita harus bikin alamat fiksi juga atau gimana? Bantu jawab ya Kak ya. Boleh ya Kak Angelina? Siap. Mari dijawab Kak. Jadi gini, itu yang di Balio Mall, yang kota kosong, yang Inhere itu, Inhere, itu dia ngejalanin resi kita nih Kak, gitu dengan alamat pembeli disesuaikan yang di deskripsi, gitu. Menurutku sih alamatnya sudah banyak ya, gitu. Dalam artian dipakai mau 100 atau 300 orang pun itu juga aman. Soalnya orderan resi aja kota kosong itu udah sampai 1.000 sampai 4.000 di kita, gitu kan. Itu udah jalan terus lancar gitu. Berarti misalkan kita order FO itu kita setting alamat sesuai yang di deskripsi itu ya? Ya, sesuai deskripsi ya cara mainnya. Oh gitu Om ya. Kan ada di grup kantin FO juga. Berarti sebenarnya nggak ada pengiriman ya itu ya? Nggak ada. Pokoknya kakak tinggal duduk manis di teras, minum kopi sambil sebat. Tapi berarti ada pembelian dong di situ. Aman Kak, aman. Udah 4.000 resi lebih lah gitu. Kita jalan rekomen. Tapi kalau kayak gitu berarti kan kita tetap bayar ke Tokopedia. Misalkan saya beli barang FO 100.000, kan saya tetap bayar ke Tokopedia 100.000 ya. Nah itu nanti dijelasin di mungkin kuasanya itu di Kakak Angelina gitu. Kalau udah masalah perihal teknis FO ya. Gitu, intinya di yang Balio Mall yang Inhere itu ngejalanin resi kakak aja, intinya statusnya jalan, kakak nggak usah terlalu pusing, besok atau ibaratnya ntar malam udah keterima aja gitu. Berarti kita harus daftar Balio Mall ya Mas? Iya Om. Apa Kak? Daftar Balio Mall? Iya Kak. Oh gitu. Atau nanti di grup masuk kelasnya Kakak Angelina itu banyak penyediaannya juga, ada yang dari Bogor juga. Gitu. Boleh dong Kak, ntar di-share lagi ya. Oh itu mungkin nanti Kak Angelina ya, kuasanya Kak Angelina. Oh, tanya. Siap. Halo Om, jadi mau tanya dong Om. Tanya Om. Oke, siap. Ini Om, cara kelola akun gimana Om? Akun 800 akun yang tadi. Gimana? Cara kelola 800 akun tadi gimana di HP Root?
Nah, itu mungkin nanti bakal lebih dalam ya, lebih intens, lebih mesra di kelasnya ke Angelina mungkin ya, kayak gitu Kak. Maksudnya masuk kelas yang itu apa namanya Om tadi Om? Black apa? Black branding product. Oh, masuk kelas itu Om ya? Yep, bisa ke kelas itu dan nanti kita share juga. Jadi penyedia resi itu ada opsi banyak. Recommended juga dari yang tadi Balio Mall juga resinya juga komplit di sana. Cuman polanya sama ya. Ketika kita beli resi, entah itu beli resi ke Bogor, ke Bekasi, Semarang, Jogja, Medan, Bandung, terus mana lagi yang udah terkondisi ya? Jawa Tengah ada beberapa kota di Jawa Tengah. Kalau kita beli resi di sana, itu polanya sama. Kita nggak perlu repot-repot, kita cuma duduk diam sambil ngopi, sambil rebahan. Nanti otomatis orderannya barang, meskipun orderannya fake order, itu otomatis barangnya sudah sampai tujuan, kita tinggal klik, terima barang. Gitu aja. Dan kita kasih ulasan. Om, nanya dong Om. Siap. Nih, kita kan udah FO nih. Udah FO ya sekitar 200-300-an lah misalkan gitu nih dengan beberapa produk, taruhlah contoh 5 produk. Nah, ketika kita udah order 5 produk itu, apakah produk yang kita FO itu harus diarsipkan atau gimana ya? Lebih aman ya? Yap. Nah, itu untuk step-step yang aman itu masuk ke step-step pola fake order. Untuk step-step pola fake ordernya kita bahas pada kelas khusus fake order ya. Karena ini hanya preview aja untuk fake ordernya, ini hanya preview aja. Nah, boleh nih Om, mau nanya tentang kelasnya. Di kelas fake order itu kita dibimbingnya untuk jangka waktu berapa lama? Apakah sekali 1 hari itu aja atau gimana ya? Oke. Biasa pada kelas fake order kita bimbing 5 hari untuk kelas lewat WA, 5 hari. Untuk kelas selanjutnya, kelas diskusi lewat Telegram selamanya. Dan kalau udah ikut kelas FO itu akan dapat update terbaru setiap 6 bulan. Oh, 6 bulan, oke. 6 bulan. 6 bulan. Kasihan mentornya kalau selamanya. Siap. Ya, oke. Berarti 6 bulan ya. 6 bulan itu 6 bulan akan dapat full dari situ updatean materi apapun kita ada di sana. Tiap bulan ada updatean dapat dan gratis. Nah, jadi step-stepnya apa aja yang didapat dari kelas fake order, apa aja yang didapat? Yang pertama yang pasti itu cara fake order yang aman dan tidak ke-banned. Itu yang pertama, pasti ya. Dan ada juga untuk pengelolaan banyak akun, sampai ratusan akun juga kita ada. Nanti di kelas juga kita bongkar seperti apa. Dan pola main, yang pasti pola main, yang utama banget, yang bahkan sering ditanyakan sama teman-teman, yang utama itu pola main fake order yang aman, sehat, dan tidak rawan kena banned. Itu yang kita bahas. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot beli jasa atau beli jasa untuk fake order atau apa, nggak perlu beli jasa reputasi, jasa ulasan, nggak perlu. Kita justru mengajarkan teman-teman agar mandiri sendiri dan tahu polanya seperti apa, tahu celahnya, tahu kekurangannya, dan tahu rawan banned-nya di mana teman-teman nanti tahu. Karena ketika teman-teman cuman pesen ke orang untuk pesen ini dibuat ulasan kayak gini, kita nggak tahu dia pola mainnya seperti apa. Apakah dia antara akun satu dengan akun yang lainnya, apakah dia pakai IP yang sama, atau pakai HP yang sama, atau bagaimana, kita nggak tahu. Dan itu nanti berimbas ke toko kita. Toko kita bisa kena banned. Riskan dengan betul sekali riskan, dan nanti bisa terindikasi. Indikasinya apa? Dari pihak marketplace kita akan terindikasi memanipulasi, meningkatkan reputasi toko, kena banned. Dan biasa kena banned-nya itu ada tandanya F02. Nah, itu udah parah F02. Dan lebih riskannya lagi ini Kak, kalau pakai jasa-jasa reputasi gitu, ya produk-produk kakak ya ketahuan gitu. Siapa tahu jasa resi kakak kompetitor kakak gitu. Bisa jadi. Tanya lagi nih Om, kan kita misalnya nih mau ikut kelas FO-nya. Nah, di kelas FO itu
recommended-nya itu dengan HP root kah atau HP root itu sebagai opsi? Hanya opsi Kak. HP root itu hanya opsi, tenang aja. HP root hanya opsi. Cuman ketika teman-teman kayak tadi ya Kak Herman ya, kalau Kak Herman punya 800 akun, nggak mungkin Kak Herman nggak pakai HP root, nggak mungkin Kak Herman pakai HP normal. Kalau udah 800 akun, kenapa? Karena Kak Herman fokus dan omsetnya berapa Kak Aldi? Kak Adli? Omset bos aku sekitar 40 profit aja ya 40 sampai 50. Wow, penjualannya berapa Kak Adli satu bulan Kak Adli? Ya kemarin Ramadan ya alhamdulillah karena momen dan Kak Adli itu bagus risetnya gitu kan. Ya bisa nyentuh sampai 50 sampai ya pokoknya tadi 50-60 profit ya. 50 juta Om. Oh enggak, atau Om, untuk biaya masuk di grup mentoring FO Om, berapa Om? 325. Berapa Om? 325. Ada linknya Kak Om? Ada link nanti kita sebar ke grup ya. Nanti kita sebar ke grup linknya ya. Oh gitu Om. Kapan Om? Kapan pelaksanaan kapan? Nah Om, gimana? mau nanya. Pelaksanaannya kapan untuk kelas FO? Kelas FO dibuka tanggal 25. 25 Mei. 25 Mei ini. Nah, ini mau nanya lagi, Om. Udah buka. Oh, sudah dibuka, tapi pendaftaran sudah bisa, pembayaran sudah bisa, tapi untuk mulai kelasnya itu tanggal 25. Ya. Jadi teman-teman bisa aja daftar malam ini ya, supaya nggak lupa dan nggak ketinggalan. Saya sarankan malam ini, karena ya malam ini aja. Jadi misalkan lewat dari tanggal 25, kelewatan kita Om berarti Om, materinya Om. Ikut batch berikutnya, kita udah masuk batch 23. Berarti paling ikut batch berikutnya lagi kalau udah kelewatan tanggal 25. Berarti bulan depan gitu Om. Nah Om, ini Om, mau nanya lagi nih Om. Siap. Perbandingan kita nge-FO produk ketika lawan kompetitor kita itu brand terkenal, contoh kayak Nike, Adidas, nggak apa-apa ya nyebut brand ya. Contoh Nike, Adidas. Nah, kita efektif nggak sih? Bukannya efektif ya. Efisien nggak ketika kita upload produk baru dengan mau ngelawan si brand-brand yang udah gede? Oke, sip. Saya jawab. Kurang rekomen. Kenapa? Karena ketika produk branded kayak gitu, udah bagus, udah punya nama, itu yang pertama rawannya itu rawan banned untuk produknya. Oh, kita gara-gara produk kita produk KW ya? Betul sekali. Itu rawan banned, nanti bisa dilaporkan dan produk kita itu disuruh hapus. Nah, kalau kita main di kategori fashion, misalnya dengan kompetitor kita kan ya maklumnya nih rakyat plus 62-nya itu kan pengennya kayak gitu nih Om ya. Ibarat katanya pengen pakai yang branded tapi harga murah, terjangkau. Nah, harga murah lah kasarnya kan gitu. Harga murah tapi mau gaya branded. Nah, berarti kan otomatis kalau misalnya kita main di fashion ya taruhlah kayak kaos nih. Misalnya kayak contoh kaos. Berarti kita tulis aja, kita jual aja gambar-gambar Nike kayak Adidas kayak dan yang lain-lainnya tuh dengan merek-merek yang terkenal. Nah, ketika kita main di pola FO itu ngefek nggak kira-kira Om? Ngefek banget itu. Ngefek karena bannednya atau gimana? Kalau kena bannednya enggak, aman. Asalkan fotonya kita jangan ambil foto yang bener asli yang dari sana ya. Kita foto sendiri. Enggak. Nah, jadi foto kita edit sendiri, judul kita optimasi sendiri. Oke. Ya kan? Nah, terus deskripsi, emang di deskripsi itu udah kita jelasin nih barang ini bukan barang original. Ya kan udah sesuai lah deskripsi dengan itu. Emang benar-benar kita nggak ceplak, nggak ngambil comot foto dia, tapi kita cuma comot gambarnya dia. Oh dia bikin produk yang terbarunya misalnya kayak gini nih
tulisannya modelnya kita tiru nih. Nah, itu gimana Om? Bisa, bagus. Asalkan yang perlu dicatat ya, jangan ambil foto punya yang asli. Kalau ambil foto punya yang asli, wah sangat rawan banget. Oh enggak, ini fotonya enggak yang asli, kita edit sendiri di Oke. Gitu kan. Sip. Nah, bisa. Rekomen, bagus. Kita branding nih kan, kita optimasi, tapi ya contohnya kan kayak gitu nih. Misalnya yang lagi booming merek apa nih ya, contoh kayak kemarin ini kan Erigo tuh lagi naik daun ya, gara-gara viralnya dia ngasih ke si Raffi Ahmad kan baju 1 kontainer ya. Nah kan berbondong-bondong tuh orang jualan kaos Erigo gitu ya kan. Nah, jadi kalau saya pribadi nih ngelihatnya nih Om ya, ngelihat si Erigo ini ada produk terbarunya tapi lakunya udah 10.000 lebih. Wah ini pasti FO nih orang nih, soalnya baru 1 hari nggak mungkin 10.000. Wah jalan nih, kan gitu kan pemikirannya. Nah, kalau kita sama-sama lawan dengan FO kayak gitu, gimana Om? Kalau di Shopee lawannya cuma 1.000 enteng. Hajar. Oh, kalau lawannya cuma 1.000 gitu. Kalau di Shopee lawan cuma 1.000 enteng, hajar aja. Tapi mau tanya Om. Nggak usah ragu Kak, kalau di Shopee cuma 1.000. Gimana Kak? Kalau mau FO beberapa akun, metode pembayarannya itu gimana? Satu metode pembayaran atau harus beda-beda? Sama kalau FO lebih baik mengejar ulasan atau mengejar terjual? Oke, sip. Kalau untuk metode pembayarannya itu masuk ke pola dan step-step FO yang sehat, jadi kita bongkar di kelas ya. Kalau untuk tadi yang ditanyakan nomor 2, mengejar ulasan atau bintang, dua-duanya dikasih bintang plus ulasan. Enggak, maksudnya terjualnya itu loh. Terjualnya kan gini, ada juga yang terjualnya sampai 1.000 tapi ulasannya 1 gitu toh. Ya. Iya, nah itu lebih bagus lagi, itu kita potong. Jadi ketika kita masuk kita check out barang itu bukan cuma check out langsung 1.000 enggak. Kita check outnya misalkan 100 tapi ambilnya 10 barang. Nah, gitu. 10 macam bukan 10 macam. Jadi efektifnya itu lebih efektif. Oh iya. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Untuk pola pembayaran, pola step-step FO yang sehat dan sebagainya agar toko terlihat agar toko laris dan sebagainya itu nanti masuk pada materi di kelas FO. Om, mau nanya lagi Om. Nah, Siap. ketika kita sudah FO dengan menerapkan metode FO yang di kelas yang mau Om buka ini, biasanya nih alumni sebelumnya dia itu sudah menerapkan FO-nya, efeknya itu langsung drastis kah atau merangkak juga Om? Oke. Itu nanti akan terjawab ketika Kakak sudah FO. Setelah FO selang paling lama itu 1 minggu. Nanti Kakak jawabannya Kakak jawab sendiri. Selang seminggu ya. Setelah selesai FO, sesuai target, nanti selang seminggu itu jawaban terjawab sendiri sama Kakak. Oh gitu ya. Iya. Om. Jadi nggak sabar. Karena nggak lama. Ya, jadi nggak sabar. Pengen masuk kelasnya nih. Itu pertanyaan itu sering ditanyakan sama teman-teman, bahkan ketika mau masuk gimana sering ditanyakan. Saya cukup jawab gitu, nanti jawab sendiri setelah selesai FO sesuai target selang 1 minggu nanti terjawab. Om, aku jawab Kak. Om, kelasnya dibatasi Om, berapa orang itu? Bentar Kak Adli, untuk kelasnya dibatasi, untuk kelasnya ada slot terbatas emang ya. Berapa orang? Slot untuk tanggal 25 itu sekitar 50-an. Itu tadi saya udah coba berapa jam ya Om? Udah lumayan. Udah lumayan banyak. Kak Adli gimana Kak Adli? Kak Adli?
Mari jawab Kak Asli. Ya udah tidur kali ini Kak Aslinya. Kayaknya udah di-share belum, Om? Ketiduran kayaknya. Lelah. Iya. Jadi Kak Asli itu Kak Hirman yang sangat keren Kak Hirman itu juga tahu sendiri ketika udah FO sesuai target 1 minggu baru kelihatan. 1 minggu karena target dari kita itu 3 hari. Setelah selesai 3 hari sampai 1 minggu itu kelihatan banget nanti. Drastis. Nanti teman-teman jawab sendiri. Kalau udah terjawab, tolong di-share di grup. Siap. Ingin disobek-sobek tanggal jadinya biar cepet nih. Kelasnya itu berapa jam Om ya? Kelas mentoring lewat WA itu 5 hari. Setelah mentoring 5 hari kita masuk ke grup Telegram khusus untuk update FO Mastery tiap bulan dan diskusi FO Mastery ada di Telegram semua. 6 bulan full. Diskusinya siang atau malam, Kang? Kalau untuk materi untuk WA, lewat WA bukaan kelas untuk member baru, itu biasanya jam 8 mulai materi, terus setelah mulai materi sesi tanya jawab dibuka sampai besoknya lagi jam 8 malam di-share lagi untuk materinya. Jadi bertahap ya, tiap hari kita share untuk materinya. Om, saya udah coba daftar nih tadi, tapi kok belum bisa ya? Apa jaringannya apa gimana ya? Jaringan. Coba Om, dicek paket datanya, mana, Om? Pak. Ada nggak, Pak? Om, link kelasnya. Gimana? Link kelasnya. Oke, nanti kita share ke grup ya untuk link kelasnya ya. Yang grup kantin FO tah? Kantin FO kita share di sana sama yang satu grup satunya. Ada 2 grup, kita nanti share di sana. Nah Om, ini satu lagi nih Om. Enggak satu lagi deh, Siap. nanti banyak menyusul. Jadi kalau misalnya kita sudah FO, nah terus kita mau jual harga seenak jidat. Nah kira-kira itu ada nggak buat penjualannya itu efektif nggak gitu Om? Kalau gimana? Nah kita kan produk kita udah kita FO nih, sesuai pola. Ulangi Kak. Ya nih kan kita udah FO produk kita sesuai polanya nih. Nah setelah udah FO selesai, nah besoknya kita bakalan ngejual meng-up harga itu dengan margin minimal 50%. Nah kira-kira itu efektif nggak penjualannya Om? Halo? Halo, maaf. Tadi keputus, sorry. Nah, gini nih Om. Kan kita udah FO nih ya. Nah, udah FO. Nah, udah siap nih FO-nya semuanya sesuai polanya. Nah, ketika setelah itu kan kita mau jualan normal nih. Mau jadi manusia normal ya kan? Mau jadi manusia normal. Nah, terus dengan harga kita up marginnya minimal 50%. Nah, itu kira-kira penjualannya efektif nggak Om? Walaupun kompetitor kita ngejual harganya jauh lebih murah dari kita. Efektif. Justru itu utamanya FO itu. FO itu fungsinya itu apa? Kita jual harga mahal, tapi laku. Dan lakunya lebih keras daripada yang jualnya murah. Om, nanya lagi Om. Siap. Ini kita batasi ya, bentar lagi kita selesai ya, kita batasi ya waktunya ya. Saya dapat iklan dari bisnis UWU punya Om tah? Yang ya itu dari manajemen UWU. Itu dari manajemen UWU. Oh yang itu berarti ya? Yep. Oke. Yap, betul itu dari bisnis UWU ya. Nanti juga dapat info-info terkini dari bisnis UWU. Karena nanti setelah FO, khusus member FO Mastery, kami tawarkan sesuatu hal yang lebih menggiurkan lagi dari FO Mastery ya. Jadi setelah ke grup FO, setelah selesai pendidikan di FO, kami tawari sesuatu hal yang lebih menggiurkan lagi dari FO. Saking menggiurkannya bisa jadi membuat teman-teman lupa jadi dropshipper. Tapi ya tetaplah kalau itu acunnya parah banget.
Tuh kan, tebar racun. Tenang aja. Karena emang emang benar sih. Cuman itu kelas-kelas belakangan lah. Yang penting FO dulu. Meskipun nanti setelah FO teman-teman terus pada ikut, nggak apa-apa. Itu pilihan. Kalau mau cepet, misalkan tanpa jualan kok dapat uang. Tanpa jualan dapat uang satu hari minimal 300.000 sampai 500.000, siapa yang nggak mau gitu kan, ya mau. Yang penting satu punya toko. Ya pokoknya itu bahasnya nanti, tapi jangan di sini, tuh bukan di kelasnya, bukan Kak John, tenang aja Kak John. Oke ya teman-teman ya. Yang pasti nanti teman-teman akan dapat full untuk di kelas FO-nya. Dari pola FO yang sehat, step-stepnya seperti apa, cara pengelolaan banyak akun seperti apa, agar tidak rawan banned seperti apa, itu nanti kita bahas. Dan yang pasti penjualan nanti teman-teman bisa merasakan setelah FO, target FO selang 1 minggu, teman-teman nanti akan terjawab bagaimana penjualan barang yang sudah di FO. Oke gitu ya teman-teman. Kak John, Kak Adli. Oke, siap. Oke teman-teman ya, nanti kita share ke di grup ya untuk linknya ya, link kelas FO-nya ya. Siap Om. Siap. Oke. Terima kasih. Yo. Oke. Teman-teman. Terima kasih ya. Mohon maaf ya jika ada salah ya. Mohon maaf ya. Sama-sama. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.